Terus saya tadi bilang we all have one. Setiap orang punya ideologi. Suka tidak suka. Ketika kamu punya prinsip-prinsip hidup dan prinsip itu kamu wujudkan dalam praksis hidupmu sehari-hari, sebenarnya itu sebentuk ideologi. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya sama sekali ideologi, meskipun orang desa tidak iso mikir, tidak ngerti internet, tidak ngerti laptop, pasti dia punya prinsip-prinsip hidup yang jadi pedomannya dia untuk melakukan sesuatu, jadi orientasinya. Itu ya sebenarnya ideologi membuat hidup kita lebih mudah. Tanpa ideologi orang akan yang pertama itu relatively disoriented. Dia akan disorientasi. Kalau kamu tidak punya prinsip dalam hidup kan kamu ngambang. Mau kemana, untuk apa, selanjutnya bagaimana kamu tidak jelas. Kira-kira kamu pengen jadi apa besok? Tidak tahu ya Pak, saya itu tidak pernah mikir sampai ke sana. Nggak punya prinsip, jadi kamu relatively disoriented, tidak punya orientasi. Ini loh ada dua kubu tawuran di Indonesia hari ini, ada klub A sama klub B. Kamu kira-kira ada di mana? Tidak tahu Pak, saya tidak usah mikir lah Pak yang gitu-gitu. Disoriented, kamu tidak punya prinsip. Dan tidak punya prinsip itu menyusahkan dirinya juga menyusahkan orang lain dalam hal apapun. Kamu suka enggak sama dia? Tidak tahu ya, suka apa enggak kayak gini ini. Loh itulah temenmu ya sumpek, ini mau tak duluin nanti jangan-jangan suka. Loh malah susah, mending jelas gitu loh. Kalau jelas kan enak menyikapinya. Oh suka, oh ya wis berarti kita bersaing nih kan gitu. Ya podo wae ya. Jadi kadang-kadang saya juga repot, misalnya ada tanya, Mas sampean alirannya apa? Ah saya ada aliran-aliran Pak, yang penting. Itu kan susah menyikapinya. Orang tegas lebih enak, sampean aliran apa? Saya apa? Oh berarti kalau A gini ngerti aku. Ada yang harus saya hargai, saya toleran, enggak ngomong-ngomong inilah biar kamu enggak tersinggung. Kalau saya B Pak, oh iya ngerti. Lebih enak menyikapinya, tapi kalau kamu ngambang, saya itu enggak tahu kok Pak sejak dulu. A yo iso, B yo bisa. Bingung kita menyikapinya. Gitu. Jadi harus punya prinsip. Memudahkan hidup. Gitu loh. Bahwa prinsip kita salah, ya nanti kan ada yang mengingatkan atau waktu kita evaluasi bisa diperbaiki. Harus punya ideologi. Relatively disoriented. Atau yang kedua, kalau kita tidak punya ideologi, susah kita menghadapi hidup. Apa-apa bingung. Ada fenomena-fenomena baru, jawabmu susah. Harus bagaimana? Tiba-tiba ada fakta A, tiba-tiba ada fakta B, tiba-tiba ada fakta C. Orang yang kamu kagumi tiba-tiba terbukti tidak beres, tiba-tiba kawin lagi. Atau tiba-tiba korupsi atau tiba-tiba. Loh, ketika menghadapi ini kan kalau kamu punya prinsip enak. Tapi kalau enggak ya kamu akan bingung. Itu gunanya ideologi, menghadapi perubahan-perubahan besar misalnya. Ini partai platformnya beda-beda, tapi kok ya bisa koalisi, itu kan fakta mengagetkan. Tapi kalau kamu punya prinsip menyikapinya mudah. Katanya orang desa itu lugu, anti materi, rukun, tapi ini kok ada yang orang desa tapi materi sekali ya. Hai, itu kan fenomena baru. Kalau kamu punya prinsip, punya orientasi, menyikapinya gampang. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak punya prinsip, tidak punya ideologi, kamu susah untuk menilai. Ya tadi menghadapi aja susah, apalagi menilai. Ketemu saja susah, apalagi mengkritik, akan berat. Kamu akan terombang-ambingkan, pokoknya yang lain aja, trennya kemana kamu akan ke situ. Kalau 2, 3 tidak bisa, kamu tidak akan melakukan yang terakhir itu. Tidak pasti apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya jalankan, menyikapi itu. Jadi meskipun banyak orang mengkritik ideologi dalam tanda petik karena
menganggap ideologi itu sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya setiap orang punya ideologi. Dan akan lebih ringan, lebih menguntungkan kalau orang punya ideologi. Orientasi hidupnya jelas, tidak ngambang. Jadi tidak usah malu-malu kalau kamu punya pandangan, punya prinsip, punya ideologi tertentu, tidak masalah. Memang hidup itu butuh prinsip-prinsip. Pak, saya ideologi saya ikhlas lillahi ta'ala, apa saja saya harus begitu misalnya. Ini kan semacam prinsip, praksisnya kamu rumuskan model itu juga. Mungkin di titik tertentu tidak pas, nanti kan ada perbaikan-perbaikan, tapi kamu lebih nyaman, sudah ada jawabannya. Ya kayak dalam agama misalnya ada orang yang selalu bingung nyari dalil, capek, fenomena itu banyak sekali, luar biasa. Kalau kamu punya prinsip aja beberapa, itu kamu tidak usah capek nyari dalil. Misalnya, menurut agamaku Pak, ada prinsip adil. Apapun yang tidak adil itu pasti anti-Islam misalnya. Ini kan prinsip. Jadi kamu ketemu fenomena apapun yang menunjukkan ketidakadilan, kamu tidak perlu capek nyari dalil, pasti tidak Islami sudah. Kenapa? Kamu sudah punya ngerti prinsipnya. Misalnya Islam itu Pak anti dengan yang ketidaksopanan. Nah, berarti ketemu apapun yang tidak sopan, kamu nggak perlu capek-capek surat apa, ayat berapa. Itu pasti tidak Islami. Ada artis dangdut goyang, terus kamu bingung, dalilnya goyang itu apa ya Pak? Ya pusing kamu kalau nyari satu-satu gitu, enggak. Kalau ada prinsip-prinsip umum yang jadi pedoman praksis, semua kan lebih mudah. Daripada kamu capek waktumu untuk satu demi satu masalah kamu pikirkan. Ketika kamu punya prinsip kan gampang. Misalnya kamu punya prinsip, pokoknya kuliah nomor 1, pacaran nomor 0. Loh itu kan enak, ada prinsip. Kalau urusan kuliah kok tabrakan sama pacaran, ya didulukan yang atasnya. Yang pacaran kan nomor 0. Itu kan enak, kamu nggak perlu capek-capek menganalisis. Gitu loh. Kalau kamu tiap hari ada masalah kamu analisis satu-satu, waktumu habis. Jadi begitu ada tabrakan, sebentar. Dalam hidupku kalau tabrakan urusan ini sama ini, tadi janjinya tak nomor satukan ini, ya sudah. Jadi enggak perlu diskusi lama-lama. Nah itu pentingnya ideologi. Jadi kita semua, saya ingin menghindar Pak dari itu. Saya enggak mau ideologi-ideologinan. Itu juga sejenis ideologi. Jadi saya enggak mau punya prinsip apa-apa. Itu juga sejenis ideologi tapi merepotkan. Ya kamu karena ketika enggak punya prinsip apapun, ya setiap satu masalah kamu diskusi. Satu masalah kamu diskusi. Habis waktunya. Misalnya urusan makan aja. Makan itu pokoknya Pak saya prinsipnya satu yang terjangkau oleh kantong. Itu kan beres, selesai. Jadi meskipun ada restoran mewah luar biasa, kamu tidak perlu mikir di situ ndak ya makannya, ndak usah. Mesti ndak nyampe, jadi ndak perlu dibahas. Kan gitu. Lebih simpel gitu loh. Oke. Terus. Nah, di level sosial itu tadi kan saya contohnya banyak individual. Di level sosial dalam praksisnya ideologi sering gandeng dengan revolusi. Kenapa begitu? Ya karena arena publik, ruang sosial itu tempat kontestasi antar ideologi. Ideologi yang mapan ingin mempertahankan diri, ideologi tandingan ingin ganti posisi. Itu yang terjadi sehingga dekat sekali istilah ideologi ini dengan revolusi. Setiap ideologi berusaha untuk membentuk dunia sesuai versinya. Yo kayak kamu misalnya Tan, yang satu
ruang sosialnya bikin kecil aja ya, misalnya kamar kosmu. Yang satu uangnya tidak cukup jadi merasa lebih enak masak sendiri. Yang satu masak itu merepotkan, lebih simpel kalau beli di luar. Oh, ini kan dua prinsip yang berbeda. Yang satu masak, yang satu ingin keluar. Ini kan kontestasi, siapa yang menang. Tiap hari mesti dua orang ini saling pamer. Nah kan enak masak sendiri, ngirit. Yang satu, oh enak beli, enak tau daripada kamu masak sendiri enggak enak. Itu kan kontestasi. Itu pinginnya nanti temannya ikut dia. Itu biasanya modelnya begitu. Kamu akan lega luar biasa kalau temanmu, bener ya, lebih enak masak sendiri. Kamu yang masak sendiri, ya kan sudah dibilangin dari tadi. Atau yang satu yang bilang, ternyata memang enak beli, tiwas capek juga sekarang apa-apa mahal, mending beli. Yang kamu tadi beli di luar jadi lega. Dunia sosial besar kayak negara juga begitu. Semuanya kontestasi ingin menang ideologinya. Jadi nggak usah kaget. Pak, kok ada ya organisasi yang ideologinya beda sama yang kita sepakati? Ya pasti ada. Ndak dulu, ndak sekarang. Karena memang tadi kan gagasan orang beda-beda. Cara berpikirnya juga beda-beda. Paradigma yang disepakati beda-beda. Jadi ideologi dekat dengan revolusi. Setiap ideologi ingin menguasai ideologi yang lain. Orang itu kan selain ingin menemukan kebenaran, dia juga suka kalau ternyata kebenarannya diakui oleh orang lain. Itu yang bikin manusia dengan manusia yang lain itu sering menjatuhkan miliknya yang lain dalam rangka untuk menunjukkan bahwa aku yang benar. Maka kita nggak harus terlalu kaget kalau hari ini banyak orang saling menjatuhkan gagasan yang lain. Kenapa? Karena setiap orang ada kecenderungan bahwa gagasanku lah yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Ideologiku lah yang lebih pas. Itu pasti begitu. Dan yang lain juga tidak akan mau diam begitu saja. Dia juga ingin merebut panggung. Untuk agar ideologinya juga menguasai. Dan itulah persisnya pertarungan hari ini. Masing-masing ingin ideologinya yang leading, yang menang. Masyarakat manapun, baik yang demo maupun yang tidak demo, diakui atau tidak diakui. Ketika ideologi kita menang, kita akan senang. Dan kita akan terus melakukan proses agar ideologi kita unggul. Itu nanti yang dibahas oleh Althusser. Jadi cirinya ideologi itu ingin menguasai yang lain sehingga dekat dengan revolusi. Kenapa begitu? Karena mereka punya tawaran sendiri, penjelasan sendiri tentang realitas. Oke. Terus sekarang baru masuk ke Althusser. Hampir sak jam pengantarnya. Biar kamu ngerti tentang ideologi. Althusser melanjutkan Karl Marx. Dia sepakat dengan Karl Marx tentang terjadinya penindasan-penindasan, tentang adanya struktur yang timpang dalam mode sosial yang namanya kapitalisme. Cuma ada dua hal yang dikritik oleh Althusser, sebagaimana minggu lalu Gramsci mengkritik Marx. Jadi Althusser mengkritik ada beberapa variabel gagasannya Karl Marx yang perlu diadaptasi lagi, yang harus disesuaikan. Ini yang tadi saya sebut contoh kritik yang konstruktif. Tidak serta-merta dijatuhkan, dibuang, dijelek-jelekkan. Jadi gagasannya Karl Marx itu ya bagus, ada benarnya. Cuma bagian tertentu kurang. Loh, kalau orang dikritik gini kan seneng. Daripada, wah dasar kamu. Sekarang gitu. Dasar kamu pendukungnya itu, dasar kamu pembelanya itu. Kan sekarang selalu begitu awalnya. Kalau para filosof dulu kan lebih santun.
Mark bagus, saya ingin melanjutkan Mark. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, itu kan lebih gentle namanya. Karena ya kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada titik-titik salahnya, ada titik-titik lemahnya. Kita itu kuat, perbedaan itu kan niscaya. Kita itu kuat ketika dalam perbedaan kita saling menguatkan. Saling tawasau bil haq, itu kan bahasa Qur'annya itu. Dan Quran sudah wanti-wanti kan, yang itu wala tajassasu, wala yaghtab, wala yaskhor dan seterusnya. Jangan pakai cacian deh, jangan pakai nyari-nyari kesalahan orang, jangan pakai ngomong jelek tentang orang. Tapi saling mengkritik, saling menasehati. Oke. Kalau saya ngomong gini biasanya bayanganmu selalu kelompok musuhmu yang ideologinya beda. Padahal mungkin kamu sendiri juga begitu tapi tidak sadar. Yang pertama dikritik oleh Althusser adalah logika ekonomisme. Determinisme ekonomi. Persis seperti Gramsci kemarin. Yang lebih ditekankan oleh Althusser, Karl Marx kan bilang bahwa segala struktur sosial hari ini itu ada basis structure sama suprastructure. Kalau katanya Marx ya semuanya porosnya di basis ini. Yang supra itu hanya sublimasinya. Intinya ya ekonomi. Sama kayak kamu bilang ala ujung-ujungnya paling ya duit. Nah itu kan itu. Tapi katanya Althusser enggak. Ya penting ekonomi, nanti arahnya juga ke situ, tapi banyak variabel superstruktur itu yang tidak semata-mata ekonomi. Termasuk ideologi ini. Untuk ideologi bahkan banyak loh orang yang rela mati. Oh itu kan mesti nggak perhitungan ekonomi. Seuntung-untungnya ekonomi orangnya mati ya tidak jalan. Ada orang yang rela berkorban, rela rugi demi ideologi. Itu kan katanya Althusser berarti ya ndak ekonomi, bahwa nanti ujungnya ketemu ekonomi lagi sebenarnya. Kalau dia sukses ya untung secara ekonomi. Tapi ekonomi tidak selalu yang pertama-tama. Itu yang dikritik oleh Althusser pada Marx. Jadi ndaklah, ekonomi penting, basis structure penting, tapi ndak selalu ke situ. Ndak selalu pertimbangan ekonomi. Orang tua sama anaknya itu mungkin pertimbangannya bukan ekonomi, tapi ideologis. Mereka mungkin ingin membentuk anaknya sebagai apa, punya visi sendiri tentang anaknya. Kemudian pasangan cowok, cewek, pacaran juga pasti insya Allah tidak ekonomi. Kecuali yang sama-sama materi. Ya kan yang ekonomi kan hitungannya materi, tapi kan ada yang rela berkorban. Segalanya, asal nggak disuruh neraktir. Ya kalau neraktir kan mahal, kalau ekonomi itu katanya ndak ekonomi. Jadi ndak ekonomisme dikritik, termasuk determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi itu pasti ekonomi, struktur yang melandasinya. Katanya Althusser ndak begitu. Ada beberapa hal yang tidak diawali dari ekonomi. Yang kedua mengkritik humanisme. Ini humanisme awal khas humanisme barat awal. Termasuk yang diambil oleh Karl Marx. Humanisme itu melihat kehidupan sosial manusia sebagai sudah ada polanya, sudah ada patternnya. Ada sunnatullahnya. Kalau di Althusser enggak, kehidupannya manusia itu ya kuncinya di tangan manusia sendiri. Jadi tidak ada pola-polaan. Ya tergantung manusia ingin membentuk seperti apa. Nah, sementara di humanisme barat awal itu kehidupan sosial ini ada polanya. Kayak di Karl Marx kan ada pola-polanya. Kalau kapitalisme nanti modelnya begini. Kalau ini gagal terus akan muncul ketidakpuasan, kemudian muncul pemberontakan, ganti dari menindas ditindas, kemudian lahir masyarakat setara. Seolah-olah ini proses yang pasti. Padahal katanya Althusser, enggak lah.
Ngomong manusia itu ndak ada yang pasti. Proses sosial itu ndak ada yang eksak. Semuanya tergantung manusianya. Rumusan sosial apapun itu ya sifatnya selalu temporer, kontekstual. Tidak kapanpun dan dimanapun pas. Ya dunia sosial itu kan dunia kesepakatan. Yang nilainya tidak mutlak bisa ganti, asal disepakati. Jadi tidak ada rumusnya. Kalau orang Indonesia hari ini mengganti misalnya, Pak sudah bosan Pak lambang negara sejak dulu burung Garuda. Misalnya, loh itu kan kesepakatan. Misalnya saat Indonesia sepakat ganti aja lah Pak burung Garuda yang lebih artistik. Buat diganti gambar-gambar apalah gitu. Yang lebih Indonesia lah Pak, misalnya gambar komodo misalnya. Lambang negara kita komodo, susah. Susah kamu bikin 17 Agustusnya kalau komodo ya. Oke, ya kalau Garuda kan enak, sayapnya 17. Oh berarti tanggal 17 gitu kan. Kalau komodo susah kamu 17 apanya. Oke, jadi itu humanisme barat yang dikritik oleh Althusser. Jadi manusia yang pegang kunci, bukan lagi takdir, bukan lagi pola-pola pasti, pola-pola paten. Jadi dia mengkritik dua hal itu, ekonomisme dan humanisme. Nah, baru sekarang ideologi menurut Althusser. Perhatikan yang saya kasih tanda kuning itu. Ideologi, kata kuncinya representasi dari hubungan imajiner. Yang kedua, bukan representasi dari dunia nyata. Ngerti representasi enggak? Representasi itu penggambaran ulang. Jadi present itu kan menampilkan, represent itu penampilan ulang. Jadi sudah enggak asli lagi. Jadi ideologi itu menggambarkan ulang hubungan imajiner. Kenapa hubungan imajiner? Karena kita memahami alam, hubungannya bunyinya gimana itu kan tergantung imajinasi kita. Tergantung pemahaman kita. Manusia adalah penguasa alam semesta. Oh itu ya kita kan yang merumuskan itu. Atau manusia itu bagian dari alam semesta. Itu juga kita yang merumuskan. Apakah manusia penguasanya atau bagian di dalamnya, itu kan rumusan-rumusan yang ada di dalam kepala kita. Makanya namanya imajiner. Kan dari situ kan kita merumuskan ideologi. Karena manusia ini, karena kita adalah penguasa alam, maka mari kita nikmati alam, mari kita eksploitasi alam. Wong itu hak kita. Diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Itu berawal dari tadi imajinasi kita dalam tanda petik. Bagaimana kita menggambarkan alam versi kita. Itu namanya hubungan imajiner. Dan bukan representasi dari dunia nyata. Jadi ideologi itu kita rumuskan berdasarkan wawasan imajiner kita tadi. Karena kita menganggap alam semesta ini milik kita mutlak, kita kuasai mutlak, maka terus kita merumuskan cara menyikapi alam semesta. Jadi dasarnya itu, bukan alamnya sendiri. Makanya namanya hubungan imajiner. Jadi tahap pertama ideologi itu. Jadi rumusan berdasarkan imajinasi, gagasan kita tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Itu catatan pertama itu. Setelah itu, ini kan sudah jadi ideologinya dirumuskan dari situ, yang terjadi apa? Internalisasi. Internalisasi itu ketika individu-individu menyerap
ideologi dari lingkungannya. Ketika kamu kecil, kamu kan dipengaruhi oleh lingkunganmu. Di situ beredar ideologi apa, itulah yang kamu internalisasi. Cara hidup itulah yang ditanamkan padamu, itu namanya internalisasi. Yang hidupnya di pelosok pedalaman, nggak ada media, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada internet, apalagi gaya hidupnya pasti beda, cara berpikirnya pasti beda dengan yang hidup di kota. Yang tiap hari lihat orang pakai rok mini pasti beda penyerapannya terhadap realitas dengan terhadap perempuan dengan yang tiap hari lihat orang tidak pakai baju misalnya. Kan saya baru baca ada satu desa di Inggris dikenal sebagai kampung nudis. Kampung nudis itu nudis telanjang, bukan nudis kalau kamu masukkan CD terus nudis itu. Tidak ada CD-nya. Jadi kampung telanjang, kalau masuk di situ harus telanjang. Kalian juga kalau masuk ke sana harus telanjang. Kalau nggak telanjang nggak boleh masuk. Yang tidak telanjang akan malu sendiri karena yang lain semuanya telanjang. Ayo. Bayangkan kalau kamu masuk ke sana, aku rambayangke. Apa yang terjadi? Loh kalau orang sana santai, enggak ngefek sama sekali wong tiap hari. Begitu. Kamu yang internalisasinya beda. Imajinasimu kan beda sama mereka. Nah, itu kan yang disebut hubungan imajiner itu. Begitu kamu masuk ke sana, ya sudah, mungkin orang sana ketawa semua lihat kamu. Karena orang situ biasa, kamu yang luar biasa. Itu namanya kampung nudis. Orang yang menginternalisasi situasi sosial begitu, dengan kita yang jilbaban rambutnya kelihatan satu aja hebohnya sak medsos. Oh itu kan beda cara internalisasinya, cara menyikapinya. Jadi itu namanya internalisasi. Ideologi mereka beda dengan kita. Yang kita internalisasi dengan yang mereka internalisasi beda. Dari situlah nanti ideologi itu jadi dasar pengambilan keputusan. Orang memutuskan sesuatu atas dasar itu. Makanya kalau tadi kamu masuk ke sana pakai baju dianggap salah. Diputuskan sebagai salah. Sebaliknya kalau di tempat kita ada orang tidak pakai baju, dia yang salah. Mungkin kita masuk ke sana dianggap gila. Lah orang masuk ke kita dianggap yang pakai telanjang itu yang kita anggap gila. Itu internalisasi. Dasar pengambilan keputusan ketika ideologinya beda. Dan itu semua dilakukan secara tidak sadar. Jangan salah, prosesnya tidak secara sengaja. Orang tuamu, lingkunganmu juga menanamkan ideologi itu tidak secara sengaja. Anakku mau tak didik ideologi ini, enggak. Jadi itu sudah terstruktur, sudah berjalan begitu saja. Kita enggak sadar. Ini mengkritik Marx sebelumnya juga. Kalau di Marx, ideologi itu disebut kesadaran yang palsu. Kesadaran palsu itu kita menyadari A padahal hakikatnya B. Tapi katanya Althusser enggak begitu, bukan kesadaran palsu. Ya memang enggak sadar. Beda antara kalau kesadaran palsu itu kan kita masih mikir tentang ideologi kita. Tapi ini enggak sadar kalau ada ideologi dalam diri kita. Makanya ada quote yang terkenal dari Althusser itu, ideology has very little to do with consciousness. It is profoundly unconscious. Ideologi itu hubungannya sangat kecil dengan kesadaran. Wong itu memang unconscious, tidak sadar. Kamu merasa yang hidup yang paling baik ya kayak gini ini. Ajaran yang paling bagus ya versimu.
Cara hidup yang paling utama ya kayak kamu. Orang lain punya versi sendiri. Dan kita semua sebenarnya unconscious ketika ideologi itu ditanamkan. Kita tidak tahu tiba-tiba saja menurut kita yang baik ini. Menurut kita yang bagus ini. Menurut kita yang indah ini. Kalau bapakmu, ibumu misalnya tiap pagi karena mereka penggemar penggemar orkes gambus misalnya, Umi Kalsum apa Nasi Daria. Ya masuk contohnya penggemar rock kan nggak pantas. Kamu sejak kecil mendengarkan musik itu, bapakmu tidak ingin menanamkan ideologi Nasi Daria dalam dirimu. Tapi sejak kecil kamu dengar itu. Lama-lama masuk dia. Kamu ada getaran tersendiri waktu dengar lagu itu. Kenapa? Dulu bapak saya itu. Kamu pura-pura tidak suka tapi suka. Kenapa? Sudah tertanam dalam dirimu. Kalau ditanya temanmu musik seleramu apa? Kamu jawabnya mesti sing keren-keren. Tapi sebenarnya kamu tidak minat. Tapi begitu dengar Nasi Daria kamu langsung terbayang. Bisa begitu. Kenapa? Ya karena dulu di fase unconscious kita dapat banyak didikan, langsung atau tidak langsung. Jadi itulah ideologi. Jadi yang kuning-kuning tadi ya, representasi dari hubungan imajiner, bukan dunia nyata. Konsep kita sendiri, bayangan kita sendiri tentang dunia. Ini setiap orang kan punya konsep sendiri tentang dunia. Misalnya orang Jawa yang cenderung mistik dengan orang Barat yang cenderung saintifik. Itu kan beda cara membaca dunia. Dua-duanya sebenarnya cuma representasi. Dari situ terus terinternalisasi dalam diri setiap orang yang ada di komunitas ideologi itu. Dan kemudian ideologi ini jadi dasar pengambilan keputusan dalam hidup. Secara tidak sadar. Kamunya merasa itu yang paling baik, yang paling benar. Yang paling pas. Menurut saya yang benar ini loh Pak. Saya ini mikirnya jernih Pak, tidak terpengaruh apa-apa. Kan kamu sering gitu. Pakai akal sehat saya sendiri. Enggak, kamu sudah dibentuk oleh lingkunganmu. Secara tidak sadar. Terus, mengapa representasi bukan kenyataan? Itu kan pertanyaannya. Ya karena penjelasannya tadi. Seringkali ideologi itu hasil penggambaran seseorang terhadap realitasnya. Maka namanya representasi. Kenapa bukan yang nyata? Karena biasanya yang nyata itu penuh kelemahan dan oleh ideologi ingin ditutup-tutupi. Misalnya kapitalisme. Kapitalisme itu kan realnya itu eksploitasi dan alienasi. Cuma oleh elit tertentu, kalau di sistem kapitalis ya elit borjuis, fenomena eksploitasi, alienasi itu disublimasikan ke yang lain. Sehingga tidak nampak, hanya representasi. Akhirnya apa? Ideologi hanya jadi topeng. Kalau bahasanya yang lain painkiller, penghilang rasa sakit. Jadi an-illusion representation. Kalau dalam sejarah Islam misalnya zaman awal dinasti Umayyah waktu Muawiyah mengambil kekuasaan itu dikembangkan ideologi Jabariyah. Kenapa ini dikembangkan? Untuk nutupi fenomena alienasi, eksploitasi. Mungkin itu kan Muawiyah mengambilnya agak secara paksa dalam ceritanya. Nah, agar orang-orang mau membaiat dia, ideologi ini berkembang Jabariyah. Ketika sudah Jabariyah, oh iya ya, wong urusan khilafah lah urusan dunia, ngapain sih kita gegeran kalau sudah dipastikan oleh Allah jadi khalifah, ya siapa yang bisa menghalangi? Nah, itu painkiller. Semula harusnya kamu komplain, jadinya tidak komplain. Untuk nutupi ini, alamas hidup di dunia cuma mampir ngombe sebentar. Tidak usah ngoyo-ngoyo lah, dinikmati saja. Itu kan seolah-olah
Enak-enak, santai aja lah. Kamu dibikin susah terus sih. Nah, itu nutupi fenomena eksploitasi alienasi tadi. Dari situ kan terus dirumuskan ideologinya. Jadi ideologi hanya representasi saja. Bukan dunia nyata. Karena dunia nyatanya jelek. Ditutupi oleh ideologi. Ya mungkin di masyarakat tertentu untuk menutupi ideologi malas terus diciptakan gambaran-gambaran bahwa hidup jangan ngoyo, kita nikmati saja apa adanya, rezeki tidak kemana-mana, kalau sudah jatah kita kan sedikit. Jadi itu cara ideologi merepresentasikan kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Akhirnya kita senang, akhirnya kita nyaman, dan lupa bahwa ada problem mendasar. Ada problem penting dalam hidup kita. Oke, di buku tertentu ada analisis kenapa umat Islam susah sekali bangkit menuju kejayaannya kembali. Karena di saat umat Islam jatuh, ideologi yang laku di dunia Islam itu tasawuf. Tasawuf cenderung agak pasif. Meskipun dalam beberapa kasus tasawuf bisa jadi agresif untuk perjuangan. Tapi secara umum tasawuf ideologi pasif. Lillahi ta'ala. Jadi orang sudah kalah, kemudian sudahlah lillahi ta'ala. Segalanya diatur oleh Allah. Orang jahat ada balasannya sendiri. Gusti Allah tidak tidur. Tenang saja, sudah gak jadi bangkit kamu. Mereka itu merasa maju tapi sebenarnya cuma materi. Kita lebih kaya batin kita kan gitu. Wes enggak jadi bangkit sudah. Gitu loh. Jadi mereka kaya materi enggak masalah, kita kaya hati misalnya. Oh, itu kan. Ya wes selesai. Kita kan akhirnya enggak ngapa-ngapain. Gitu loh. Minggu lalu saya bayangkan kayak roda pedati, kan hidup itu harusnya kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ada orang yang secara sengaja ketika dia di atas, biar dia di atas terus, kita yang di bawah terus. Terus ideologi datang, alah mas lebih enak di bawah. Di atas itu malah sumpek loh sampean, godaannya banyak. Justru di bawah itu kita lebih nyaman, lebih santai, bisa menikmati, tidak pingin neko-neko. Kalau kita uangnya banyak, pikiran aneh-aneh, kalau jadi murtad gimana? Nah, itu banyak yang kayak gitu, itu cirinya kenapa disebut representasi, bukan kenyataan. Akhirnya kenyataan aslinya ketutupi oleh ini. Jadi, itu cirinya ideologi. Nah, teorinya Althusser lagi.